Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya ingin mengerjakan ujian sekolah praktek mata pelajaran ekonomi, yaitu mempresentasikan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang kemarin kita buat dan juga kertas kerja. Jika di buku paket itu halaman 141 yang ini ya. Jadi kita langsung aja presentasiin tugasnya. Kita langsung saja ke pembahasan soal. Yang pertama adalah kita baca dulu soalnya terlebih dahulu. Pada 31 Desember 2015, PT Asmi Jaya memiliki data penyesuaian sebagai berikut. Nomor 1, persediaan barang dagangan pada 31 Desember 2015 sebesar 36.800. Lalu bagaimana caranya untuk menulis di jurnal penyesuaian? Yang pertama itu sini nama akunnya adalah persediaan barang dagangan dan juga ikhtisar laba rugi. Karena ini adalah mencatat persediaan akhir ya. Kita masukin nominal yang ada di soal tadi 36.800. Posisi di debit untuk akun persediaan barang dagangan dan juga untuk akun ikhtisar laba atau rugi. Posisi di kredit sebesar 36.800. Lalu untuk mencatat persediaan awal, ini masih menyangkut soal pertama. Akunnya adalah ikhtisar laba rugi kita debitkan dan persediaan barang dagangan kita kreditkan. Jadi ikhtisar laba rugi sebesar 23 juta di debit dan juga persediaan barang dagangan sebesar 23 juta di kredit. Mengapa mendapatkan 23 juta? Karena di neraca saldo di persediaan barang dagang yaitu sebesar 23 juta. Jadi ditulislah di jurnal penyesuaian sebesar 23 juta. Lalu untuk nomor 2, penyusutan peralatan toko tahun 2015 sebesar 10%. Nah, bagaimana cara menulisnya? Untuk di jurnal penyesuaian, untuk akunnya adalah beban penyusutan peralatan toko dan juga akumulasi penyusutan peralatan toko. Dan ini untuk mencatat penyusutan peralatan toko. Jadi untuk mendapatkan hasil kita harus melihat di neraca saldo terlebih dahulu di akun peralatan toko. Nah, di akun peralatan toko yaitu di debit sebesar 60 juta. Jadi tadi kan di neraca saldo 60 juta. Nah, penyusutannya sebesar 10%. Jadi 10% dari 60 juta kita dapat adalah 6 juta. Jadi beban penyusutan peralatan toko posisi di debit sebesar 6 juta dan juga akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit sebesar 6 juta. Lanjut, penyusutan gedung dan kendaraan tahun 2015 sebesar 15%. Sebesar 15%. Nah, bagaimana cara menulisnya di jurnal penyesuaian? Pertama kita tulis dulu akun yaitu beban penyusutan kendaraan. Karena ini masuk ke dalam penyusutan ya. Lalu akumulasi penyusutan kendaraan. Gunanya untuk mencatat penyusutan kendaraan. Nah, ini sama seperti tadi, seperti beban penyusutan peralatan toko, kita harus melihat saldo normal di neraca saldo. Nah, di kendaraan adalah 90 juta. Saldonya 90 juta ya, saldo normalnya. Jadi beban penyusutan kendaraan sebesar 15%. Jadi 15% dari 90 juta adalah kita dapat hasil sebesar 13.500. Lalu beban penyusutan kendaraan posisinya di debit sebesar 13.500 dan untuk akumulasi penyusutan kendaraan posisinya di kredit sebesar 13.500. Lalu untuk penyusutan gedung ya masih di soal nomor 3, tapi saya menghitungnya kendaraan terlebih dahulu. Di sini untuk penyusutan gedung masih sama akunnya, hanya diganti saja, yaitu beban penyusutan gedung dan juga akumulasi penyusutan gedung. Nah, ini untuk menghitung akumulasi penyusutan gedung.
Sama seperti penyusutan sebelumnya, kita harus melihat saldo normal di neraca saldo di akun gedung. Akun gedung memiliki saldo normal sebesar 120 juta. Jadi 15% dari 120 juta kita dapatkan hasil sebesar 18 juta. Jadi beban penyusutan gedung posisinya di debit sebesar 18 juta. Lalu akumulasi penyusutan gedung posisinya di kredit sebesar 18 juta. Oke, lanjut. Beban asuransi untuk masa 1 tahun yang dibayarkan pada 1 September 2015. Ya, oke. Jadi untuk menulis di jurnal penyesuaian, akunnya adalah asuransi bayar di muka dan juga beban asuransi. Dan ini gunanya untuk mencatat beban asuransi. Nah, karena tidak ada saldonya di sini, jadi kita lihat harus di neraca saldo di akun beban asuransi. Itu saldo normalnya adalah 3 juta. Jadi, untuk mendapatkan saldonya adalah 3 juta dikali 8/12. Dari mana mendapatkan 8/12? Itu adalah sisa akhir periode yang harus dibayarkan. Jadi 8/12. Nah, 3 juta dikali 8/12 mendapatkan hasil sebesar 2 juta. Jadi asuransi bayar di muka posisinya di debit sebesar 2 juta dan juga beban asuransi posisinya di kredit sebesar 2 juta. Oke, lanjut. Untuk nomor 5, beban gaji karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember sebesar 3 juta. Nah, ini karena sudah ada saldonya di sini, jadi kita masukkan ke sini beban gaji, akunnya, dan juga utang gaji. Nah, gunanya untuk mencatat beban gaji bulan Desember. Jadi beban gaji posisi di debit sebesar 3 juta dan juga utang gaji posisi di kredit sebesar 3 juta. Lanjut, di nomor 6 adalah pendapatan bunga bank yang belum dicatat perusahaan untuk bulan Desember sebesar 600.000. Nah, untuk akunnya di jurnal penyesuaian adalah piutang bunga dan juga pendapatan bunga. Nah, ini untuk mencatat pendapatan bunga. Karena sudah ada nominalnya di soalnya, jadi kita masukkan piutang bunga posisi di debit sebesar 600.000 dan juga pendapatan bunga posisi di kredit sebesar 600.000. Nah, untuk hasil ini akan menimbulkan keseimbangan. Nah, total hasil adalah sebesar 102.900.000, sama seperti kredit, sama 102.900.000. Nah, jurnal penyesuaian sudah, kita masuk ke dalam kertas kerja. Oke, kertas kerja. Ya, kita masuk ke dalam kertas kerja. Setelah usai dari jurnal penyesuaian, kertas kerja agak sedikit banyak akunnya. Jadi kita langsung aja. Yang pertama itu adalah akun kas, nomor akun 1101. Kas di neraca saldo, kas itu saldo normal adalah sebesar 47.058.000. Neraca saldo ya, sesuai neraca saldo 40.058.000. Nah, lalu di penyesuaian, maksudnya penyesuaian ini jurnal penyesuaian. Tadi kan di jurnal penyesuaian tidak ada akun kas ya. Jadi langsung saja neraca saldo disesuaikan. Masih sama 47.058.000. Langsung masuk ke dalam neraca itu 47.058.000. Lalu akun yang kedua adalah piutang dagang. Piutang dagang di dalam neraca saldo itu sebesar 68 juta. 68 juta di neraca saldo, dan juga untuk penyesuaiannya tidak ada karena tadi tidak ada di jurnal penyesuaian ya piutang dagang. Jadi langsung saja dimasukkan ke dalam neraca saldo. Jadi neraca saldonya posisi di debit sebesar 68 juta. Lalu juga masuk lagi ke neraca. Jadi posisinya di debit sebesar 68 juta. Oke, untuk akun yang ketiga adalah persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang itu di neraca saldo sebesar 23 juta di debit.
Jadi kita tulis di sini persediaan barang dagang posisi di debit sebesar 23 juta. Nah, untuk persediaan barang dagangan ini terdapat di jurnal penyesuaian tadi. Persediaan barang dagang awal dan akhir. Nah, maka kita masukkan persediaan barang dagangan 36.800 dan juga persediaan barang dagangan di kredit 23 juta rupiah. Nah, ini tadi persediaan dagangan akhir itu 36.800 di debit dan persediaan dagang di awal yaitu 23 juta di kredit. Maka untuk neraca saldo yang sudah disesuaikan adalah ini hasil neraca saldo dan penyesuaian itu ditambahkan. Tetapi untuk yang ini dikurangkan terlebih dahulu. Untuk cara simpelnya adalah ini 23 juta dan 23 juta sama-sama kita coret menghasilkan penyesuaian di debit 36.800. Jadi untuk neraca saldo yang disesuaikan kita tulis di debit sebesar 36.800. Nah, kita masuk ke neraca yaitu 36.800. Lalu akun berikutnya adalah kendaraan. Nah, di neraca saldo kendaraan, mari kita lihat. Kendaraan memiliki saldo normal sebesar 90 juta. Ya, kendaraan 90 juta. Nah, penyesuaiannya tidak ada. Lalu masuk neraca saldo yang disesuaikan sebesar 90 juta. 90 juta masuk ke neraca 90 juta. Ayo kita lanjut, saya habis minum. Jadi tadi kendaraan ya sudah di neraca sebesar di debit 90 juta. Lalu akun berikutnya adalah akun penyusutan kendaraan. Nah, akun penyusutan kendaraan ini saldo normal di neraca saldonya adalah sebesar 18 juta ya. 18 juta. Kita masukkan karena tadi saldo normalnya adalah di kredit ya. 18 juta di kredit. Jadi kita masukkan untuk akun penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, posisi di kredit sebesar 18 juta. Nah, untuk di penyesuaian tadi ada ya, di jurnal penyesuaian itu akumulasi penyusutan kendaraan. Mari kita lihat. Ya, ini akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 13.500 di kredit. Jadi di penyesuaian untuk akumulasi penyusutan kendaraan kita masukkan posisinya di kredit sebesar 13.500. Lalu bagaimana untuk neraca saldo disesuaikannya? Ini ditambah sehingga menghasilkan 31.500. Lalu masuk ke neraca sebesar 31.500. Lalu akun berikutnya adalah peralatan toko. Peralatan toko di neraca saldo posisi di debit 60 juta sesuai dengan di neraca saldo. Neraca saldo peralatan toko di debit 60 juta. Jadi peralatan toko 6 juta di neraca saldonya posisi di debit. Karena di penyesuaian tidak ada, masuk ke neraca saldo disesuaikan menjadi 60 juta. Masuk lagi ke dalam neraca sebesar posisi di debit 60 juta. Setelah peralatan toko, ada akumulasi penyusutan peralatan toko. Untuk saldo normal di neraca saldo akumulasi peralatan toko yaitu posisi di kredit sebesar 9.600. Nah, sini akumulasi penyusutan peralatan toko posisi di kredit sebesar 9.600. Nah, penyesuaian tadi ada ya, akumulasi penyusutan peralatan toko di jurnal penyesuaian. Kita lihat. Ini akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit sebesar 6 juta. Nah, jadi kita masukkan di penyesuaian di posisi kredit di akun penyusutan peralatan toko sebesar 6 juta. Sama seperti tadi, ini ditambahkan mendapatkan hasil 15.600.000 rupiah di neraca saldo disesuaikan posisi di kredit. Kita masuk ke dalam neraca. Nah, ini masuk ke dalam posisi kredit sebesar 15.600.
Lalu akun berikutnya adalah Gedung. Gedung di neraca saldo memiliki saldo normal sebesar Gedung 120 juta. Gedung 120 juta. Lalu bagaimana di neraca saldonya? Sama, yaitu 120 juta juga. Lalu di penyesuaian tidak ada, karena tidak ada ya tadi jurnal penyesuaian. Lalu di neraca saldo disesuaikan, sama nih, 120 juta juga. 120 juta langsung masuk lagi ke neraca, jadi 120 juta. Lalu akun berikutnya adalah akumulasi penyusutan gedung. Nah, akumulasi penyusutan gedung saldo normal di neraca saldo adalah sebesar 24 juta. Akumulasi penyusutan gedung 24 juta di kredit. Maka kita masukkan untuk akumulasi penyusutan gedung yaitu 24 juta posisi di kredit. Lalu di penyesuaian itu karena tadi ada akumulasi penyusutan gedung di penjualan penyesuaian, maka kita masukkan. Nah, kita cari dulu akumulasi penyusutan gedung di jurnal penyesuaian itu 18 juta di kredit. Jadi kita masukkan di penyusutan itu 18 juta. Maka ditambahkan karena kredit ketemu kredit. Jadi untuk neraca saldo yang disesuaikan menjadi 42 juta. Lalu masuk ke neraca menjadi 42 juta juga di posisi di kredit. Akumulasi berikutnya akun berikutnya adalah utang dagang. Utang dagang itu di neraca saldo normalnya adalah utang dagang posisi di kredit sebesar 52.700. Nah, utang dagang sebesar 52.700 di kredit. Di penyesuaian tidak ada karena tadi di jurnal penyesuaian tidak ada. Masuk langsung ke dalam neraca saldo disesuaikan menjadi 52.700 juga. Langsung masuk ke neraca, posisi di kredit kembali yaitu menjadi 52.700. Untuk akun berikutnya adalah utang bank. Utang bank untuk neraca untuk saldo normal di neraca saldonya adalah utang bank posisi di kredit sebesar 25 juta. Maka kita masukkan ke dalam sini utang dagang neraca saldo posisi di kredit sebesar 52.700. Lalu di penyesuaian tidak ada karena tadi di jurnal penyesuaian tidak ada. Masuk langsung ke dalam neraca saldo disesuaikan posisi di kredit sebesar utang bank 25 juta. Nah, untuk langsung masuk ke neraca sebesar 25 juta juga. 25 juta di kredit. Lalu berikutnya adalah modal. Modal di neraca saldo yaitu posisi di kredit. Posisi di kredit sebesar 145 juta. Nah, ini modal di kredit tadi 145 juta. Ya. Untuk di jurnal penyesuaian tidak ada tadi ya. Langsung masuk ke neraca saldo yang sudah disesuaikan menjadi 145 juta. Masuk lagi ke dalam neraca 145 juta. Posisi di kredit. Lalu setelah modal ada prive. Prive saldo normalnya adalah prive saldo normal di debit sebesar 10 juta. Maka prive untuk neraca saldo posisi di debit sebesar 10 juta. Untuk penyesuaian tidak ada. Lalu masukkan ke dalam neraca yang disesuaikan. Yang dari sini ke sini menjadi 10 juta karena tidak ada nominal apapun di jurnal penyesuaian ya. Masuk lagi ke dalam neraca menjadi 10 juta. Lalu setelah prive ada penjualan. Nah, penjualan untuk neraca saldo di posisi kredit sebesar 429.400. Jadi kita masukkan penjualan di kredit sebesar 429.400.000 di kredit. Lalu masuk ke dalam penyesuaian tidak ada karena penyesuaian tidak ada akunnya ya. Penjualan langsung masuk saja ke neraca saldo yang disesuaikan. Posisi di kredit sama yaitu 429.400. Lalu sekarang berganti nih masuk ke laba rugi karena ini sudah masuk ke dalam laba rugi. Jadi penjualan masuk ke dalam laba dan rugi
itu sebesar 429.400.000 di kredit. Nah, ini adalah potongan akun berikutnya adalah potongan penjualan. Potongan penjualan di saldo normal di neraca saldo, potongan penjualan adalah 114.402.000 di debit. Maka kita masukkan di potongan penjualan yaitu di debit 14.402.000 di debit. Nah, masuk ke dalam penyesuaian tidak ada karena tidak ada potongan penjualan. Maka langsung saja ke neraca saldo yang disesuaikan. Posisi di debit sama seperti sebelumnya yaitu yang di neraca saldo, jadi 14.402.000. Masuk ke dalam laba rugi. Karena ini menentukan laba dan ruginya ya. 14.402 di debit. Lalu akun berikutnya setelah potongan penjualan ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga di neraca saldo, pendapatan bunga neraca saldo posisi di kredit sebesar 15.500.000. Maka kita tulis pendapatan bunga posisi di kredit sebesar 15.500.000. Lalu pendapatan bunga tadi ada ya di jurnal penyesuaian, maka kita lihat pendapatan bunga. Nah, ini dia pendapatan bunga. Di jurnal penyesuaian pendapatan bunga sebesar 600.000 di kredit. Maka kita masukkan di penyesuaiannya. Di kredit sebesar 600.000. Maka kredit temu kredit ditambahkan sebesar 16.100.000 untuk neraca saldo yang disesuaikan di posisi kredit. Nah, untuk di laba dan rugi, karena ini mempengaruhi laba dan rugi, jadi posisinya adalah di kredit sebesar 16.100.000. Nah, akun berikutnya adalah retur penjualan. Retur penjualan di saldo normal neraca saldo adalah sebesar 3.400.000. Maka untuk penulisannya adalah retur penjualan ya benar di debit sebesar 3.400.000. Karena tidak ada di jurnal penyesuaian, maka kita lewat masuk ke dalam neraca saldo yang sudah disesuaikan, itu sebesar 3.400.000. Maka menyangkut laba dan rugi, posisi di debit tetap sebesar 3.400.000. Lalu akun berikutnya adalah pembelian. Nah, pembelian mari kita lihat di neraca saldo, pembelian itu sebesar 253.200.000 di debit. Maka penulisannya pembelian debit di neraca saldo posisi di debit 253.200.000. Karena tidak ada di penyesuaian, maka masuk ke dalam neraca saldo yang disesuaikan, itu sebesar 253.200.000. Nah, karena menyangkut laba dan rugi, maka dimasukkan ke dalam kolom laba dan rugi untuk di debit sebesar 253.200.000 rupiah di debit. Lalu setelah pembelian ada potongan pembelian. Potongan pembelian di neraca saldo itu, nah ini potongan pembelian di neraca saldo sebanyak 7.660.000 di kredit. Maka kita tulis potongan pembelian di kredit sebesar 7.660.000. Maka di neraca saldo yang disesuaikan karena penyesuaian tidak ada jadi 7.600.000. Berangkat laba dan rugi, masukkan ke kolom laba dan rugi sebesar 7.600.000. Nah, setelah potongan pembelian ada retur pembelian. Retur pembelian di neraca saldo, retur pembelian di neraca saldo 2.500.000 di kredit. Maka retur pembelian di neraca saldo retur pembelian di neraca saldonya adalah kredit sebesar 2.500.000. Penyesuaiannya tidak ada. Lanjut ke neraca saldo yang sudah disesuaikan, posisi tetap di kredit menjadi 2.500.000. Lalu masukkan ke dalam kolom laba dan rugi di kredit 2.500.000. Setelah
retur pembelian ada beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan saldo normal di neraca saldo adalah 31.500.000 ya. 32.500.000, maaf, 32.500.000. Nah, di sini beban gaji karyawan sebesar 32.500.000. Lalu di penyesuaian ada nih. Mari kita lihat beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan yaitu sebesar 3 juta di jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian 3 juta. Maka masukkan di penyesuaian. Di debit posisinya tadi 3 juta. Lalu ditambahkan untuk hasil neraca saldo yang disesuaikan. Jadi 35.500.000. Maka masuk ke dalam laba dan rugi sebesar 35.500.000 di debit. Setelah masuk ke beban gaji karyawan, kita masuk ke dalam beban listrik dan telepon, yaitu di neraca saldonya adalah sebesar 12.300.000. Posisi di debit. Dapat dari mana? Dari neraca saldo, tabel neraca saldo yang sebelumnya. Beban listrik dan telepon 12.300.000 di debit. Maka 12.300.000 untuk di penyesuaian tidak ada karena tidak ada jurnal penyesuaian. Lalu masuk ke neraca saldo yang disesuaikan sebesar 12.300.000. Nah, 12.300.000 masuk ke dalam laba dan rugi, itu di debit posisinya 12.300.000. Lalu masuk ke beban asuransi. Beban asuransi di neraca saldo sebesar 3 juta. Dapat dari mana? Dan neraca saldo dari tabel neraca saldo ya. Posisi di debit 3 juta. Lalu untuk di penyesuaian beban asuransi. Nah, ada beban asuransi. Ya, beban asuransi posisi di kredit sebesar 2 juta. Maka untuk penyesuaian posisi di kredit sebesar 2 juta. Lalu karena debit ketemu kredit maka dikurang. Untuk neraca saldo yang disesuaikan dikurangkan menjadi 1 juta rupiah. Nah, 1 juta masuk ke dalam laba dan rugi, posisi di debit yaitu 1 juta. Lalu setelah itu beban iklan. Beban iklan di neraca saldo normalnya ada 1.500.000. Nah, untuk di penyesuaian tidak ada, di akun penyesuaian, maka di neraca saldo yang disesuaikan langsung masuk ke dalam debit, yaitu sebesar 1.500.000. Langsung ke laba dan rugi, posisi di debit sebesar 1.500.000. Lalu ada akun pendapatan sewa. Pendapatan sewa saldo normalnya adalah 9 juta di kredit. Ya, 9 juta di kredit, penyesuaian tidak ada. Masuk ke dalam neraca saldo yang disesuaikan, posisi di kredit sebesar 9 juta. Lalu laba dan rugi, laba atau rugi, posisi juga di kredit menjadi 9 juta. Nah, jumlah dari neraca saldo ini, saldo normal neraca saldo yang didapatkan keseimbangan adalah posisi debit dan kredit sebesar 738.360.000 rupiah. Seimbang ya, debit dan kredit. Lalu untuk akun berikutnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini hanya ada di jurnal penyesuaian. Jadi ikhtisar laba rugi jurnal penyesuaian tadi adalah sebesar 23 juta. 23 juta debit. Lalu ini ya, ikhtisar laba 23 juta debit. Lalu ikhtisar laba dan rugi di kredit 36.800.000. Maka ditulis di sini 23 juta dan juga 36.800.000. Nah, karena debit kita mau kredit maka dikurang. Oh maaf, tidak jadi karena debit dan ketemu kredit. Untuk ikhtisar laba dan rugi ditulis kembali di neraca saldo yang disesuaikan, jadi 23 juta dan juga kredit 3.800.000. Maka masuk ke dalam laba dan rugi yaitu 23 juta dan juga 36.800.000. Karena sama, tidak dikurang ya, jadi sama, tidak dikurang. Lalu untuk akun berikutnya adalah beban penyusutan peralatan toko. Beban penyusutan peralatan toko hanya di jurnal penyusutan yaitu sebesar 6 juta. Beban penyusutan peralatan toko 6 juta di debit. Maka kita masukkan di debit 6 juta, neraca saldo yang disesuaikan 6 juta, laba dan rugi masukkan posisi di debit 6 juta. Lalu beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan ada di jurnal penyesuaian, posisi di debit sebesar 13.500.000. Lalu masuk ke dalam neraca saldo yang disesuaikan di debit 13.500.000. Masuk juga ke dalam laba dan rugi, posisi di debit sebesar 13.500.000. Beban penyusutan gedung didapat dari jurnal penyesuaian tadi ya, jurnal penyesuaian. Posisi di debit sebesar 18 juta,
Untuk neraca saldo yang disesuaikan, di debit sebesar 18 juta dan laba dan rugi sebesar 18 juta. Asuransi bayar di muka. Nah, karena asuransi bayar di muka tidak mempengaruhi laba dan rugi, maka asuransi di muka nanti masuk ke dalam neraca. Jadi asuransi bayar di muka di jurnal penyesuaian sebesar 2 juta. Neraca saldo yang disesuaikan, posisi di debit sebesar 2 juta. Masuk ke dalam neraca sebesar 2 juta di debit. Lalu ada utang gaji. Utang gaji di jurnal penyesuaian di kredit sebesar 3 juta. Masuk ke dalam neraca saldo sama di kredit tetap 3 juta. Lalu masuk ke dalam neraca karena tidak menyesuaikan laba dan rugi. Jadi masuk ke kredit sebesar 3 juta. Lalu ada piutang bunga. Piutang bunga yaitu di jurnal penyesuaian piutang bunga ya. Lihat 600 di debit. Piutang bunga 600.000 posisi di debit penyesuaian, jurnal penyesuaian, masuk ke dalam neraca saldo yang disesuaikan yaitu 600.000. Nah, setelah itu masuk ke dalam neraca karena tidak mengalami laba dan rugi yaitu sebesar 600.000 di debit. Maka di jurnal penyesuaian untuk saldo debit mendapatkan total sebesar 102.900.000 dan di kredit mendapatkan 102.900.000. Lalu neraca saldo yang disesuaikan mendapatkan saldo akhir yaitu di debit sebesar 816.260.000 di debit dan untuk di kredit sama 816.260.000 di kredit. Nah, untuk penghitungan laba rugi dan neraca, untuk laba rugi di debit yaitu sebesar 381.802.000 di debit dan di kredit yaitu 501.460.000. Lalu di neraca di debit sebesar 434.438.458.000. Lalu di kredit sebesar 314.800.000. Nah, untuk mencari keseimbangan, maka selisih dari laba rugi antara debit dan kredit sebesar 119.658.000. Maka hasil dari 381.802.000 ditambah 119.658.000 mendapatkan hasil adalah 501.460.000 ya. Untuk di debit dan di kredit 501.468.000. Nah, selisih tersebut posisinya di debit, maka perusahaan PD Asmi dinyatakan laba. Lalu untuk di neraca di debitnya tadi 434 ya, dan di kredit 314.800.000. Maka ini di neraca di debit 434.458.000. Lalu selisih dari 314.800.000 adalah 119.658.000 sama, maka ditambahkan menjadi 434.458.000 seimbang, dinyatakan balance. Dari kertas kerja saya berikut ini. Sekian buat presentasi saya tentang ekonomi, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi guys.